Oke. Jadi ceritanya ada seorang cewek, sebut aja namanya Dini. Dini ini asalnya dari Madura. Dia dipindahin untuk kerja sebagai SPG di salah satu supermarket di Klaten, Jawa Tengah. Oke. Dini ini usia baru 22 tahun. By the way, ini ceritanya kejadiannya di tahun 2003. Dini tuh nyari kosan bareng satu temennya namanya Endang. Mereka berdua singkat cerita dapat kosan di daerah Klaten itu. Oke. Di hari Minggu mereka ketemu ibu kosannya. Udah lihat-lihat segala macam. Kosannya tuh kayak cukup sederhana dan murah. Jadi cuman satu tanah manjang ke samping, cuman ada 4 kamar. Jadi kamarnya tuh berderet gitu posisinya dengan kamar mandi di luar. Oh, berarti nggak ada yang di dalam kamar mandi? Gak ada, kamar mandi di luar. Dan kata ibunya, kamar 1 dan kamar 2 ini udah diisi. Akhirnya Dini dan Endang ngambil kamar nomor 3 dan 4. Oh, mereka beda kamar. Beda kamar, sebelahan tapi. Nah, singkat cerita ibunya balik. Tempat ibunya ini di belakang kosan itu. Udah tuh Dini dan Endang bersihin kamar masing-masing. Mereka beresin kamar sampai sekitar jam 6 sore, maghrib. Nah, malamnya sekitar jam 9-an si Dini ini beli makan nasi bungkus gitu. Dia bungkus, dia makan di kosan. Oke. Pas si Dini ini mau nyuci sendok di kamar mandi, jadi tuh posisi kosannya tuh kayak berderet tadi yang gue bilang. Terus dari paling kanan itu kamar mandi, terus kamar 1, 2, 3, 4. Jadi kamar mandi itu deket kamar nomor 1. Oke. Oke. Jadi kalau Dini mau ke kamar mandi, dia ngelewatin kamar nomor 2 sama nomor 1. Oke. Nah, Dini nyuci sendok nih di dalam kamar mandi. Pas Dini udah selesai, dia keluar buka pintu kamar mandi. Dini kaget. Tiba-tiba di depan kamar nomor 1 itu ada cewek pakai mukena putih, ngehadap ke pintu kamar nomor 1, terus nengok ke arah Dini. Nah, di situ Dini mikir, oh ini mungkin mbak-mbak yang nempatin kamar nomor 1 nih. Dini coba basa-basi gitu. Dia bilang kayak, Mbak, aku penghuni baru kamar nomor 3. Nah, tapi mbak-mbak bermukena ini cuma diem aja. Dini bingung. Tapi ya udah, dia coba cabut aja tuh. Dia bilang kayak, permisi mbak. Dan di situ mbak-mbak bermukena ini masih nggak nanggepin juga. Oke. Udah tuh Dini makan di kamarnya. Dia selesai makan, makanan belum habis, tapi si Dini udah kenyang. Akhirnya si kertas nasi itu bungkusannya dia tutup sama sisa-sisa makanan di dalamnya. Oke. Nah terus dibuang tuh sampahnya sama Dini di depan kamarnya. Jadi kayak ada teras kecil depan kamarnya, itu ada tempat sampah, dimasukin ke situ. Nah di situ sekitar jam setengah 10-an Dini tidur tuh karena besok kan hari Senin kan, dia mau kerja. Nah tapi tengah malam sekitar jam setengah 1-an Dini tuh kebangun gara-gara Dini ngedengar ada suara plastik kresek-kresek gitu. Nah suara itu tuh munculnya dari depan kamarnya si Dini. Terus di kosannya Dini tuh kayak ada di samping pintu ada jendela. Nah dari jendela yang ketutup gorden itu Dini ngeliat kayak ada samar-samar bayangan orang ada di depan kamar dia, bersamaan sama si suara plastik kresek-kresek itu. Si Dini gak mau keluar. Akhirnya dia selimutin kepalanya, dia coba tidur lagi. Pas paginya Dini bangun mau keluar kamar buat mandi, bener aja ternyata sampah sisa makanan di depan kamar dia itu berserakan. Oke. Nah pas Dini lagi ngeberesin, tiba-tiba ada suara cewek ngomong, Mbak, mau saya bantuin? Pas Dini nengok, ternyata itu ada cewek yang sebelumnya nggak pernah dia lihat. Karena dia bukan ibu-ibu kosnya, pun bukan cewek yang tadi malam Dini lihat yang pakai mukena. Dini mikir, oh mungkin ini penghuni kamar nomor 2 nih. Nah di situ akhirnya mereka kenalan dan Dini tahu kalau nama si Mbak ini tuh namanya Mbak Rita. Mbak Rita. Oke. Nah di situ si Mbak Rita ini ngomong, kalau tinggal di sini buang sampahnya jangan malam-malam. Kalau ada sampah malam disimpan dulu aja di kamar, buangnya besok pagi. Karena? Nah si Dini tuh nggak tahu kenapa si Rita ngomong kayak gitu. Akhirnya ya udah si Dini bilang, oh iya Mbak. Ngomong-ngomong Mbak Rita ini penghuni kamar nomor 2 ya? Nah si Mbak Rita jawab, oh enggak, saya tinggal di kamar nomor 1. Kalau penghuni nomor 2 sih udah sebulan nggak kesini. Bilangnya sih lagi pulang ke Surabaya. Nah di sini tuh si Dini bingung karena kayak Mbak Rita bilang kan
dia tinggal di kamar nomor 1. Sedangkan sementara beda nih mukanya Mbak Rita sama yang Dini lihat tadi malam, yang bermukena itu, yang di depan kamar nomor 1. Itu mukanya mereka berdua tuh beda. Akhirnya si Dini nanya lagi ke Mbak Rita, "Mbak di sini tinggal sendiri atau berdua?" Kata Mbak Rita, "Saya tinggal sendiri kok." Nah, di situ tuh kayak Dini tuh makin bingung dan cuman bisa bengong doang gitu. Dan Dini tuh makin yakin mereka tuh dua orang yang berbeda. Kenapa? Karena kayak yang Dini lihat tadi malam kan bermukena, sedangkan si Mbak Rita ini itu dia pakai kalung salib. Udah pasti bukan orang yang sama dong. Iya. Nah, di situ tuh kayak Dini tuh bengong, mikirin kayak ini apa yang terjadi gitu kan. Terus tiba-tiba si Mbak Rita nyolek Dini. Dia bilang, "Pokoknya inget ya, jangan buang sampah kalau malam-malam." Udah tuh si Mbak Rita masuk ke kamarnya, Dini ngetok kamar Endang, mereka mandi siap-siap buat berangkat kerja. Malamnya, sepulang mereka dari kerja, si Endang bilang ke Dini kalau dia tuh baru dapet hari pertama. Si Endang gak enak badan, dia mau tidur duluan. Ya udah tuh, mereka akhirnya langsung masuk ke kamar masing-masing. Dini makan malam dulu sendiri di kamarnya kayak kemarin, tapi bedanya kali ini Dini ingat dia nggak boleh buang sampah malam-malam di luar. Dini nggak tahu kenapa alasannya, dia cuman ya udah gue ikutin aja. Akhirnya dia taruh sampah makanan itu di dalam kamar. Setelah itu Dini tidur, sampai akhirnya malam-malam itu Dini tiba-tiba kebangun gara-gara dia kebelet pipis. Di situ tuh posisinya sekitar jam 2-an. Akhirnya Dini keluar kamar, dia langsung kayak rada lari ke kamar mandi karena kebelet. Udah dia pipis bentar, ke kamar mandi karena kebelet. Udah dia pipis bentar, selesai dia pipis, begitu dia keluar dari kamar mandi, dari ujung lorong tuh Dini ngedenger kayak ada suara plastik lagi kresek-kresek gitu kayak kemarin. Terus dalam hati si Dini mikir, ini suara datang dari mana? Karena kan gue nggak buang sampah apa-apa, kan? Pas Dini nengok, dia ngeliat ternyata suara plastik itu tuh muncul dari tempat sampah depan kamarnya Endang. Oke. Yang mana di situ dia ngeliat di samping tong sampah itu ada cewek pakai mukena lagi jongkok ngacak-ngacak tempat sampahnya Endang pakai mulutnya. Di situ kayak Dini, anjrit ini apaan gitu kan. Dia merem, dia coba baca-baca doa yang dia tahu. Begitu Dini melek, sosok itu udah hilang gitu aja tiba-tiba. Dini langsung lari, dia ngecek tong sampahnya si Endang. Ternyata tempat sampahnya si Endang tuh penuh dengan sampah plastik-plastik sisa makanan gitu. Dan ternyata ada bekas pembalutnya Endang yang udah kegeletak gitu aja. Karena kan tadi Endang lagi dapet kan. Di situ Dini ngeh kalau dia tuh lupa ngasih tahu Endang nggak boleh buang sampah malam-malam. Karena kan Dini udah dikasih tahu kan sama Mbak Rita, tapi dia lupa ngasih tahu Endang. Udah tuh akhirnya Dini beresin tempat sampahnya Endang. Terus Dini mau balik lagi tuh ke kamarnya. Tapi tiba-tiba pas Dini mau masuk ke kamarnya, Dini dengar ada suara dari dalam kamarnya Endang kayak gini, kayak orang kehabisan suara gitu, tau gak lo? Di situ tuh Dini tahu suaranya emang dari dalam kamar Endang. Dan Dini ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh nih. Akhirnya di jam 2 pagi itu Dini tuh ngetok kamarnya Endang, tapi Endang gak nyaut-nyaut. Pintunya juga kekunci, dicoba buka nggak bisa. Sementara suara yang tadi gue bilang yang kayak orang kehabisan suara itu tetap ada suaranya, tapi Endang dipanggil-panggil nggak nyaut. Dini mau ngecek ke dalam ada apa, tapi karena pintunya kekunci tadi gue bilang, dan karena jendela itu ketutup gorden, Dini tuh akhirnya ngecek dengan ngintip lewat ventilasi di atas jendela. Kan kalau di kos-kosan tuh ada di atas jendela ada ventilasi gitu kan. Manjat gitu berarti. Iya, dia rada manjat gitu. Nah, lewat lubang ventilasi itu, si Dini tuh ngeliat kalau Endang ini lagi tiduran telentang. Mulutnya mangap ngeluarin suara yang tadi kayak kayak gitu. Tapi di atas Endang itu ada cewek pakai mukena putih. Dia nindihin Endang. Sambil cewek ini tuh mukanya persis di depan mukanya Endang. Terus karena mungkin si sosok cewek ini sadar lagi diintipin sama Dini, si sosok ini ngelihat ke arah Dini, dan di situ mukanya berdarah-darah.
Dan seketika si sosok ini loncat ngerangkak ke arah Dini sampai hampir ngeraih ventilasinya. Anjir. Di situ Dini langsung bener-bener teriak histeris, minta tolong. Langsung Barita keluar dari kamar, disusul ibu kos yang tinggal di belakang kosan itu. Karena ngedenger si Dini teriak. Si ibu kos langsung ngambil kunci serep dan pas pintu kamarnya Endang dibuka, sosok cewek bermukena ini tiba-tiba hilang gitu aja. Tapi di situ Endang masih kayak megap-megap kayak masih kayak gitu. Terus Mbak Rita coba ngedeketin Endang, dia duduk samping Endang, dia copot kalung salibnya dan dia taruh di atas dadanya Endang. Di situ Endang langsung teriak-teriak ngejerit kenceng banget. Dan di situ si Dini ngelihat kalau Mbak Rita ini kayak ngebaca-baca suatu doa-doa gitu. Tapi Dini nggak ngerti doanya apa. Dan Endang gak lama dari situ tuh tiba-tiba lemes dan pingsan gitu aja. Oke. Setelah kejadian itu, Mbak Rita ceritalah kalau Endang ini digangguin sama penunggu kosan yang ada di situ, yang mana wujudnya adalah perempuan yang pakai mukena dan sering gentayangan di kosan itu. Si sosok ini punya kebiasaan buat ngorek-ngorek tempat sampah, makanya nggak boleh lo buang sampah malam-malam di depan kosan lo karena pasti akan diacak-acak sama si penunggu ini. Dan di situ Mbak Rita bilang kalau Endang ini digangguinnya lebih parah karena Endang lagi dapet dan ngebuang bekas pembalutnya itu di luar, dan penunggu ini nggak suka sama hal itu. Dini bilang ya dia minta maaf karena dia lupa ngasih tahu si Endang buat gak buang sampah di luar kamar malam-malam. Anjir. Menurut gua apes banget sih si Endang. Dia nggak tahu kalau misalnya ada permasalahan nggak boleh buang sampah malam-malam. Pas dia buang, dia langsung apes digentayangan sama si sosok itu gitu loh. Iya. Tapi gue masih penasaran sih, Bi. Gak ada penjelasan lebih lanjut kayak kenapa sosok itu suka tadi ngeberantakin sampah itu. Nah, gue tuh nggak tahu, Syaf. Cuman kalau yang gue pikir ya, kayak itu gara-gara ya si emang penunggu ini tuh nggak suka aja tempat yang dia tungguin itu berantakan dan ya ada sampah lah gitu, kayak ini kan tempat gua, lu ngotorin tempat gua gitu.